Dokter Minarti ini pernah kursus atau mengobservasi hemodialisa atau cuci darah di Jepang selama beberapa bulan ya. Jadi kita bisa bandingkan antara hemodialisa di Indonesia dengan di Makassar atau di Indonesia khususnya. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana hemodialisa di sana dibandingkan di Indonesia. Hemodialisa dari kalau mau dibandingkan sih sebenarnya dari ruangannya saya sudah beda ya, karena kalau saya tidak tahu kalau di rumah sakit besar misalnya di rumah sakit yang di Jakarta, di kota besar, di Makassar gitu ya. Karena yang bisa saya jelaskan ini khusus rumah sakit saya yang tempat saya bekerja, memang dari ruangannya saya sudah tidak ini ya, sudah ya tak bisa jadi pembanding sebenarnya, karena satu di negara maju, maksudnya negara besar seperti Jepang dibandingkan dengan tempat saya bekerja itu memang sudah dari ruangannya saja sudah tidak bisa dibandingkan karena jauh gitu. Terus yang kedua mungkin ruangannya, dari ruangannya, terus dari tata tata letak ruangan pasien dengan nurse stationnya itu sudah tidak sesuai, seperti tidak bisa lagi, tidak sama dengan yang di Jepang. Betul, kalau yang di Jepang itu anestesinya di tengah, dan pasiennya itu mengelilingi anunya, mengelilingi nurse stationnya, jadi pasti terjangkau sama perawatnya. Terus kalau yang di HD di rumah sakit saya itu yang mengerjakan insersinya itu dokternya. Biasanya dokternya kalau di sana kan ada dokter spesialis uh, neurologi ya, nefrologi. Ada nefrologinya sendiri, dia spesialis nefrologi. Jadi dia statusnya residen kah atau sudah spesialis, itu ada konsultannya sendiri. Jadi kalau di ruang HD di Jepang itu dia di bawah dua departemen. Jadi urologi dan nefrologi. Kalau di Indonesia kan yang membawa itu kan nefrologi. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit besar, tapi yang di rumah sakit saya itu hanya dibawahi dokter penyakit dalam yang memang khusus mempelajari bagian hemodialisa. Terus kalau di Jepang itu dua departemen, jadi urologi dan nefrologi. Itu ini. Terus yang selanjutnya mungkin dari mesinnya ya. Kalau mesin-mesin yang di HD di rumah sakit saya itu rata-rata mesin-mesin dari Eropa. Yang apalagi satu itu pokoknya buatan-buatan Eropa gitu. Tapi kalau di Jepang ya karena memang dia sangat menjunjung tinggi produknya sendiri, jadi rata-rata semua mesin HD yang ada di situ memang buatan negeri sendiri, maksudnya Jepang sendiri yang membuat. Dan mesinnya itu betul-betul pasiennya itu dalam keadaan rileks ya, karena kalau di sini pasiennya harus punya hiburan sendiri, membawa televisi sendiri itu kadang nggak ada gitu. Kalau pasiennya memang betul-betul dalam keadaan tidur santai, terus televisinya berada di atas dirinya sendiri masing-masing. Jadi memang privasinya itu memang betul-betul dijaga kalau di ruangan HD di Jepang, dan sangat nyaman. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Andaikan bisa ya, apa yang perlu diperbaiki di pelayanan HD di Indonesia kalau mempelajari dari suasana di Jepang? Apa yang perlu diperbaiki? Pertama mungkin pengaturan ruangannya kali ya. Pengaturan ruangannya distandarisasi. Mungkin kalau di rumah sakit besar mungkin seperti itu ruangannya, tapi yang setahunya saya tidak semua rumah sakit
ruangannya di mana nurse stationnya di tengah. Terus yang kedua pemasangannya mungkin masih dilakukan paramedis. Kalau di sana langsung dokter spesialisnya yang bertugas, misalnya shift jaga. Hari itu dokter-dokternya itu yang memasang langsung pemasangan pertama di ini sama pasiennya. Jadi servisnya langsung dilakukan oleh dokter spesialisnya ada nefrologi. Terus yang ketiga apalagi ya? Mesinnya apakah perlu diganti atau sudah cukup mesin kita di sini? Kalau mesin saya mungkin tergantung sama biaya bagaimana manajemen rumah sakit. Tidak masalah mahal atau tidak itu relatif. Yang maksud saya, apakah sudah cukup fungsi dari segi fungsi apa yang kita pakai di sini, atau memang perlu mesin yang memiliki fungsi yang lebih banyak, gitu. Ya karena bertambahnya ini ya, kalau di kota kecil itu kan pertumbuhan penduduknya kan juga semakin lama semakin meningkat ya, pendatang juga banyak. Jadi mungkin mesinnya mungkin ditambah dan ruangannya harus diperbesar. Kalau di sana, apakah orang bisa cuci darah cukup 1 kali seminggu saja karena alatnya canggih, atau sama saja di sini? Sama saja. Oh, jadi tidak memandang fungsi mesinnya, memang cuci darah itu butuh 2 kali Iya. minimal. Oke. Saya rasa cukup jelas informasi yang diberikan Dr. Minarti ini. Kita bisa belajar banyak dari sini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Oke? Sampai ketemu lagi di Ngobat, ngobrol bareng dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.